Selamat pagi nak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya dan semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar walaupun kita melalui daring. Pada hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia yang menjadi KD adalah mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, inilah KD yang akan kita bahas pada hari ini. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah memahami bagaimana mengenali teks eksplanasi yang memuat pengetahuan dan urutan-urutan penjelasannya. Dan pada pembahasan ini, kamu harus mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kita ingat kembali ciri-ciri daripada teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas 3 bagian. Yang kedua, memuat informasi faktual. Dan yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan ataupun sains. Tadi kita katakan struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan interpretasi. Tadi kita katakan bahwa struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi tidaklah berbeda. Jadi, bagian-bagian pokok teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan 3. Interpretasi. Nah, pernyataan umum adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Dan deretan penjelas yaitu inti penjelasan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, interpretasi adalah pemberian kesan ataupun pendapat, pandangan, ataupun merupakan kesimpulan. Nah, perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini, yaitu teks eksplanasi tentang banjir. Nah, di sini ada teks eksplanasi tentang banjir. Perhatikan dan ikuti pembacaan teks ini akan Ibu bacakan. Oke? Nah, perhatikan dan ikuti pembacaan Ibu. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian yang siklus hidrologi yang pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dan paragraf berikut dalam teks ini, di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung, ataupun kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintang berbentuk U. Tebing sungai tinggi terjadi erosi pada arah horizontal, mengerosi batuan induk, dan alur sungai melebar dan di dasar laut sungai.
Di daerah hilir umumnya merupakan daerah daratan. Alur sungai lebar dan bisa sangat lebar dengan tebing sungai yang relatif sangat rendah dan sebagainya. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa banjir itu merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Saluran air terutama di selokan sungai akibatnya mampu meredam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem seloka bawah tanah, dan kanal. Jadi kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Nah, pada paragraf pertama terdapat bagian pernyataan umum dan paragraf kedua terdapat deretan penjelas, dan yang ketiga ataupun paragraf terakhir terdapat interpretasi ataupun kesimpulan. Nah, sampai di sini penjelasan materi kita, dan kamu mudah-mudahan dapat memahami. Nanti akan Ibu buat tugas, yaitu kamu harus dapat menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dalam teks eksplanasi tadi. Oke, selamat belajar di rumah, dan saya akhiri. Sekian dan selamat pagi.